Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Shalom. Semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Semua adalah karena perlindungan pertolongan Tuhan yang senantiasa kita rasakan, sehingga pagi hari ini dalam sukacita kita hendak masuk di dalam ibadah kita, ucapan syukur kita, meninggikan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat Ibu Gembala untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan hantarkan kami di tempat ini. Mungkin anak-anak-Mu yang lain sedang dalam perjalanan. Lindungi mereka Tuhan, tiba dan selamat sampai di tempat ini. Kau pimpin kebaktian ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir dalam kasih kemurahan Yesus. Seberapapun yang kami hadir di tempat ini. Biarlah Engkau tolong Tuhan, kuatkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan kirimkan jemaat-jemaat yang mau digembalakan di tempat ini, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan firman. Itu kerinduan kami yang berat Tuhan. Tolong pimpin kebaktian ini Tuhan, urapi setiap kami yang hadir, urapi mereka yang melayani, terlebih hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan, yang selalu menjadikan kekuatan bagi kami, menumbuhkan rohani kami. Biarlah Engkau tolong Tuhan, konsentrasikan kami sedang jemaat di tempat ini Tuhan, untuk kami menerima firman bahkan beribadah dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mazmur 139 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, Engkau. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Ya Tuhan, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersuka, mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, dengan mazmur, dengan tarian kita. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan setiap kita. Kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama katakan namanya Tuhan adalah menara yang teguh, benteng perlindungan setiap kita. Haleluya. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku,
bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin, haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, haleluya, Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi ini, amin. Termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan, Kau termasuk, Kau agung. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih tetap berdiri, kita mari serukan namanya. Tuhan Allah, penolong setiap hidup kita. Haleluya. Tuhan kami maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyah, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhanku maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin, haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Mari katakan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
segala kuasa tunduk dalam. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nah katakan sekali lagi, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala namanya, Yesus nama di atas, ya Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita hidup dalam segala kelimpahan karena Tuhan yang Maha Besar melimpahkan kasih-Nya bagi seluruh kehidupan kita. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita teduhkan tetap hati kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Bapa, berlimpah kasih-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami ada karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami hidup karena kelimpahan daripada-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu yang telah selamatkan kami hidup. Ku hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Raba, mari katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Kami hidup dalam segala kelimpahan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku hidup dalam segala
Tuhan, ku layak untuk melayani. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu tercurah. Sama-sama kita berkata, besar anugerah-Mu Bapa, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kebaikan-Mu. Tuhan, tuntun, lindungi, dan tolong setiap hari. Terima kasih karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Yesus yang sungguh baik, menolong, memimpin setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu katakan, Dia sungguh baik bagi setiap kita. Ku tinggikan, ku agungkan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, haleluya, tertuju pada Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah, menyembah Yesus yang. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati Dia, katakan, ku mau memuji, haleluya, mau memujimu, ku selalu pujimu, haleluya, haleluya, Kau yang layak Bapa, oh, semua. Mari katakan, kami mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu. Kau yang layak Bapa, terima semua pujian, kemuliaan hanya. Jemaat saja katakan, kami mau memuji. Haleluya. Ini kami hamba-hambamu rindu menyembahmu. Oh, Kau yang layak. Haleluya. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku. Katakan sekali lagi, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, ya haleluya, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang Jesus, katakan lagi, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
atas kebaikannya katakan kepada Tuhan. Rahmat-Mu, hidupku di dalam. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suara-Mu yang menuntun kami untuk kami melangkah pasti di hidup kami, agar kami tidak jatuh tergeletak. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tak sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat, ku saksikan kebaikan-Mu. Mari kita akui, katakan sepanjang hidupku kebaikan-Mu saksikan. Haleluya. Sama-sama katakan sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sahabat.
akan lebih lembut lagi. Masing-masing berbicara dengan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau selama. Napasku memuliakan. Haleluya. Ku nyanyi kebaikanmu. Ku nyanyi kebaikan. Ku nyanyi. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, persilakan Ibu Ana untuk berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Bapak. Biar pujian ini mengingatkan kami Tuhan, sepanjang hidup kami bernyanyi, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan tidak pernah terjadi. Tetapi kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, yang selalu menuntun kami. Biar senantiasa mulut bibir kami berkata Engkau baik Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar anak-anak-Mu akan masuk sekolah minggu. Dan hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan hadir bersama dengan anak-anak. Tumbuh kembang mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap guru yang akan mengajar dengan urapan baru yang daripada Tuhan. Setiap firman ditabur di hati setiap mereka, bertumbuh berbuah. Sehingga mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Dan anak yang selalu mengasihi Tuhan. Dan kami percaya itu terjadi. Dan khusus hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan. Kesanggupan, kemampuan daripada Allah Roh Kudus. Sehingga setiap firman yang ditabur itu masuk ke dalam hati kami. Memisahkan tubuh dan roh kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Supaya apa yang Kau sudah taruh di hatinya Tuhan itu boleh disampaikan. Jadikan dia saluran yang bersih untuk sebuah kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan jemaat GBI Stiros khususnya Tuhan bertumbuh berakar di dalam kasih karunia Tuhan. Kami teringat Tuhan untuk Pak Gembala yang sedang melayani, Tuhan memberkati. Dimanapun dia berada Tuhan, urapan-Mu bersama dengan dia. Kekuatan, kesehatan ada bersama dengan dia. Dan setiap firman yang sudah Tuhan siapkan untuk dia sampaikan, itu boleh disampaikan dengan baik. Dan hamba-Mu ini bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Menyatakan, menyampaikan, membuat kami mengerti firman-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini ada sorak-sorai kemenangan. Karena firman-Mu kami bawa dalam hidup kami. Dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami disebut menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari. Hari ini kita akan tetap belajar firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan, pertolongan, bahkan firman Tuhan yang menjadi kehidupan bagi setiap kita yang tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini saya kasih tema dengan kehendak Allah agar kita berbuah dan menghasilkan buah. Amin. Kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya adalah agar mereka pertama berbuah dan buah itu menghasilkan buah juga.
Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima Bapak Ibu. Kita lihat. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting itu tidak akan pernah berbuah tanpa dia melekat pada pokok anggur itu sendiri. Kita lihat Bapak Ibu. Saya tulis di sini berbuah dengan menghasilkan buah. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Berbuah itu adalah pekerjaan saya bagi Tuhan. Sekali lagi, pekerjaan saya bagi Tuhan. Menghasilkan buah adalah berfokus pada pekerjaan Tuhan melalui saya. Sekali lagi, berbuah itu adalah saya menghasilkan buah bagi Tuhan. Seperti apa maksudnya Bapak Ibu? Yang dikatakan bahwa pekerjaan saya bagi Tuhan. Artinya begini, bahwa semua pekerjaan kita yang kita lakukan, baik secara profesional, dalam pelayanan, dilakukan dengan hati yang tulus. Amin. Tanggung jawab dan integritas. Seolah-olah kita bekerja langsung untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada firman Tuhan berkata bahwa kita melakukannya semua untuk Tuhan. Pekerjaan saya bagi Tuhan. Apapun itu. Seolah-olah kita kerjakan semua untuk Tuhan. Itu tadi. Kalau pekerjaan Tuhan melalui saya apa? Itu berarti dikatakan begini. Bahwa segala tindakan, perkataan, pikiran yang dilakukan dalam seluruh kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan. Makanya dikatakan pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang sedap didengar. Tujuannya apa? Pekerjaan yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Pekerjaan saya bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan melalui saya. Pekerjaan Tuhan melalui kita bertujuan menyenangkan hati Tuhan. Artinya bukan hanya pelayanan rohani, tetapi juga bagaimana kita menjalankan pekerjaan dunia dengan sikap hati yang benar, kesungguhan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Terus dalam kitab suci, saudara, dalam kitab suci dituliskan bahwa Alkitab sendiri menuliskan bahwa tinggal di dalam Kristus adalah kunci menghasilkan buah. Tanpa kita ada tinggal di dalam Kristus, nggak mungkin kita membuahkan hasil. Kita tidak mungkin membuahkan hasil yang benar. Jika tidak, kita tidak akan menghasilkan buah dan menempatkan diri kita pada risiko kehancuran. Hari-hari ini jika kita tidak tinggal dalam Kristus, itu akan membawa kita, tadi saya tuliskan, membawa kita kepada risiko kehancuran. Kita lihat hari-hari ini luar biasa kehancurannya. Dunia sedang bergoyah. Berdampak kepada kehidupan kita, berdampak di rumah kita, berdampak dengan teman-teman kita. Bagaimana kita menyikapinya? Berbuah dan menghasilkan buah. Sekali lagi, berbuah dan menghasilkan buah. Kalau tidak, kita akan menuju kepada kehancuran. Dan bumi ini juga akan menuju kehancuran. Gereja Tuhan pun akan menuju kepada kehancuran.
Saya tuliskan juga bagaimana menghasilkan buah rohani yang baik. Menghasilkan buah rohani yang baik adalah jika kita bersatu dan menyatu, menunggal ya. Menunggal dengan Tuhan kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Karena hanya Yesuslah yang memberi dan memberi kita kasih karunia. Melalui apa? Kekuatan menghadapi hari-hari ini. Kesabaran yang membuat kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, firman Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita tidak cepat bertindak dan merespon dengan hal di sekitar kita. Dan kebenaran dan kasih Tuhan yang hakiki, yang senantiasa ada di dalam seluruh kehidupan kita. Apa artinya menghasilkan buah Bapak Ibu? Kita melakukan semua yang Yesus katakan dan memulainya, itu berarti saling mengasihi dan selanjutnya. Artinya begini, bahwa semua yang Yesus katakan kita harus mulai, tidak hanya dengar di gereja, tidak hanya baca dalam firman Tuhan. Kita harus belajar memulai dan melakukan. Yohanes 15 coba kita lihat ayatnya yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang ke-12 demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 9 ke atas. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Terus? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Puji Tuhan saudara. Semuanya itu Yesus katakan kepada siapa? Kepada kita. Agar apa? Berbuah dan menghasilkan buah adalah satu sukacita yang penuh di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ada dua hal di dalam ayat tadi, ayatnya yang ke-14, Yohanes, kita baca sekali lagi Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat ke-4 dan ke-5 demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makasih. Kita kembali ke slide selanjutnya. Siapakah yang dimaksudkan dengan pokok anggur dan ranting-rantingnya? Saya kira ini jelas ya Bapak Ibu ya. Pokok anggur siapa? Yesus sendiri. Pokok anggur yang benar. Umatnya adalah ranting-rantingnya. Berarti kita ranting-rantingnya. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat. Kita akan belajar tentang pokok anggur itu. Yesus itu sendiri. Saya tuliskan di sini adalah bahwa Yesus itu sendiri adalah sumber kehidupan. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Kita lihat, kita belajar agak banyak kita baca firman Tuhan hari ini. Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Lihat Bapak Ibu, saya katakan tadi Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan mati. Luar biasa. Yesus sebagai pokok itu dia adalah sumber kehidupan. Pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman 13, Tuhan. 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berbuah dan menghasilkan buah. Perempuan itu menerima Yesus. Dia dikuatkan dan diteguhkan. Dan firman Tuhan berkata, setiap air yang dia terima, yaitu air kehidupan, itu akan memancarkan sesuatu yang baik. Yang timbul dari hati dan kehidupan kita, terlebih firman Tuhan. Kita lihat lagi, pasal 6 ayat 35. Demikian, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus Kita lagi." baca sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Padahal tadi malam kami makan itu jam 8. Tapi hari ini udah lapar, kita nunggu jam 11 nanti makan di depan. Lapar, gak kuat Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, dialah roti hidup itu. Pokok anggur yang hidup. Setiap orang yang makan dari roti hidup itu tidak akan mati, melainkan hidup. Bahwa tadi katakan bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Kemudian kita lihat bahwa Yesus adalah sumber pemberi kekuatan. Kita baca agak banyak firman Tuhan biar jelas Bapak Ibu ya. Yohanes 15 ayat 6. Yohanes 15 ayat 6 demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Maaf Bapak Ibu ini agak salah ini ayatnya. Yohanes 4 ayatnya, maaf Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6 demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Tuhan adalah penolongku. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan adalah penolongku. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap diriku. Amin. Tuhan pemberi kekuatan Bapak Ibu. Hebat. Kita lihat lagi. Mazmur 121 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian Ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu ini kembali saya saksikan beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika saya pelayanan di tempat yang cukup jauh, nan jauh di sana. Tahun 95 bahwa tempat itu di Sumatera itu cukup jauh ke pedalaman dan itu masih hutan rimba. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan sukacita juga, penuh dengan doa dan puasa. Karena kalaupun ada duit tapi tidak ada yang dapat dibeli. Kalau saya pelayanan jemaat hanya kasih apa? Babi hutan. Tapi nggak tahu babi hutan di bawah 1. Bagaimana mengolahnya? Nggak ngerti. Tapi Bapak Ibu, suatu saat saya mengalami, boleh saya katakan jemaat mengalami penganiayaan. Bahkan saya sendiri pun mengalami penganiayaan. Saya sudah pernah saksikan. Saya dikelilingi. Tapi saya ingat firman Tuhan ini. Saya katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dihalaukan segala penganiayaan. Saya sehat pulang ke Bandung dan sampai hari ini saya ada karena kebaikan Tuhan. Pemberi kekuatan, kita lihat lagi ayat yang lain. Yesaya 4 ayatnya yang ke-10. Yesaya 4. Oke. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Yesaya 4 ayatnya yang ke-10. Oh maaf. Filipi 3 ayat 13.
Ini ada yang, maaf ya. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat seringkali ketika orang mengalami duka, pergumulan. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Pokok anggur itu adalah sumber kekuatan. Katakan amin. Dia sumber kehidupan, dia sumber kekuatan. Kita lihat yang selanjutnya bahwa dia adalah sumber penyucian dalam seluruh kehidupan kita. Pasal 15 yang kita baca perikop yang sama, ayat 2 dan ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang kedua Ya, dan 6, demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. tadi saya sampaikan bahwa ketika kita tidak tinggal di dalam pokok itu, kita sedang dalam risiko. Kita dalam keadaan bahaya. Kita tidak bisa berkata Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Enggak mungkin kita bisa sampaikan seperti itu. Kalau kita ranting yang tidak tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan katakan ranting itu harus dipotong. Agar ranting yang lain bisa berbuah. Ada penyucian. Itu sebabnya kita harus tetap tinggal melekat kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau enggak, makanya banyak sekali kita lihat pelayanan dan pelayanan tetapi dia tetap dalam dosa. Lihat hidupnya tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Dia sedang berada di dalam risiko kehidupan. Ia akan jatuh dan jatuh. Dan mungkin akan membawa banyak orang akhirnya tidak percaya kepada Tuhan menjadi batu sandungan. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sebentar. Ayat 7 dikatakan ketika kita ada di dalam terang itu, kita beroleh persekutuan. Dengan pokok anggur itu kita bersekutu dengan Dia. Lanjut. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Terus? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Haleluya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada orang berkata aku tidak salah, aku tidak berdosa. Bohong. Tapi firman Tuhan berkata agar kita tidak masuk dalam risiko kehidupan yang ada di depan. Ayat 9, mari mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Karena apa firman Tuhan berkata? Dia adalah Allah yang setia dan adil sehingga Ia mengampuni orang-orang yang mengaku salah. Hebat sekali. Menyatu dengan pokok anggur itu. Yesus adalah pokok anggur yang mengizinkan penyucian, pemangkasan agar ranting-ranting menghasilkan buah yang lebih banyak. Meskipun proses ini bisa menyakitkan. Menyakitkan artinya proses dalam pengikutan kita akan Tuhan adalah satu proses mungkin panjang. Sekali lagi tadi sumber kehidupan adalah Yesus. Dia pemberi kekuatan, Dia yang akan menyucikan kita. Kita tinggal mengikuti. Kita hidup di dalam Tuhan. Yang kedua kita lihat tadi tentang pokok anggur, terus yang selanjutnya tentang ranting. Tadi ya, umatnya adalah ranting-rantingnya. Kita bahas tentang hal ini. Umatnya adalah ranting-rantingnya. Bahwa pertama, bahwa ranting itu
ketergantungan dan harus bergantung dan harus melekat dengan pokok anggur itu. Kita buka. Yeremia 17 ayat 7. Saya kira hafal semua ini ya. Demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita lihat sudah ada tampilan. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Mau diberkati? Andalkan Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan. Wih, indah sekali ya. Ya memang firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Efesus 3 ayat 20. Demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Makasih. Tadi Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Efesus 3 ayat 20 bahkan dikatakan, lebih daripada apa yang kita doakan. Kita menempelkan diri kita. Yesus mengalirkan aliran hidup itu. Yesus memberikan kekuatan itu. Yesus memberikan segala sesuatunya. Agar setiap orang percaya itu tetap hidup dan ada di dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, luar biasa ya firman Tuhan ini ya. Bersandarlah kepada firman Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran dan kekuatanmu. Saya tuh gak usah terjemahkan Bapak Ibu, biar Roh Kudus yang menerjemahkan dalam hati kita. Pokok anggur itu, dia bisa berbuah penuh ketika ranting itu tetap melekat kepada pokok anggur. Umat tidak dapat menghasilkan buah rohani yang sejati tanpa berada dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini firman Tuhan sampaikan. Bahwa ranting itu harus bergantung penuh. Dan yang selanjutnya kita lihat bahwa ranting itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Ranting itu ada tanggung jawab. Yohanes 15 ayat 7 tadi kita baca. Demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Makasih. Tanggung jawabnya apa dalam ayat ini Bapak Ibu? Yuk kita bersuara. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab kita sebagai orang percaya apa? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Ranting itu harus melekat. Kita sebagai orang percaya harus tinggal di dalamnya. Dengan cara apa? Beribadah, kita bersekutu. Berdoa, baca firman Tuhan. Tetap kita melekat dengan Dia dalam hubungan pribadi kita setiap hari dengan Tuhan. Pagi-pagi sebelum berangkat ke tempat ini, kita minta anugerah kebaikan Tuhan. Tuhan tolong dalam perjalanan ibadah menyenangkan hati Tuhan dan kami diberkati, pulang pun diberkati Tuhan. Kan seperti itu. Sebelum kita melangkah, sebelum kita berjalan, kita berharap kepada Tuhan. Kemudian ranting itu apa lagi? Tadi pertama dia bergantung penuh dengan pokok anggur. Kemudian ranting itu harus tinggal punya tanggung jawab, yaitu tinggal tetap di pokok anggur itu. Kalau tidak, dia tidak bisa berbuah banyak. Dengan tinggal di dalam Yesus, umat akan mampu menghasilkan buah. Kekudusan, kasih dan selanjutnya kita lihat. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 Bapak Ibu. Galatia 5 ayat ke-22 sampai yang 26 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Inilah yang akan terpancar, inilah buah dan hasil dari buah kehidupan kita. Ketika ranting itu melekat senantiasa kepada pokok itu. Ketika umat itu tetap bersekutu dengan Yesus. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata tadi, Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ini yang akan terus menjadi bagian kita. Dan itu kita perlukan agar kita tidak masuk kepada satu kondisi yang mengerikan. Agar kita tidak masuk di dalam satu kondisi yang membuat kita jatuh. Yaitu buah roh, yaitu apa? Kasih dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kira-kira ketika itu ada di dalam bangsa kita hari ini, saya kira korupsi akan hilang dari bangsa ini. Tidak akan ada demo. Tidak akan ada demo. Semua orang akan bersukacita, Bapak Ibu. Ini tugas kita. Ini tugas kita. Kemudian apa? Ranting-ranting itu juga apa? Ini sangat perlu. Kemarin doa kami saya sampaikan Bapak Ibu. Ranting itu. Ibrani 10 ayat 25. Ayat 24 sampai 25. Demikian. Main musik saya undang. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Dikatakan terakhir menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ada kita lihat kalau di medsos itu katanya Tuhan mau datang. Oh puji Tuhan kalau Tuhan mau datang. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika hari Tuhan semakin mendekat? Tadi dikatakan ayatnya yang ke-25 saya bacakan, Bapak Ibu dikatakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Diri kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Dan diri kita, mari kita sampaikan firman Tuhan kita berbuah. Keluarga kita ajak bersekutu. Teman-teman kita ajak berdoa. Di tempat dimanapun kita berada, kita tinggikan Tuhan di tempat itu. Itulah yang dikatakan berbuah dan menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Di mana posisi kita? Firman Tuhan berkata, Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kekuatan. Apalagi yang kurang? Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan kita. Ketika kita takut, Tuhan berikan kita pertolongan. Makanya banyak lagu-lagu berkata, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Luar biasa Bapak Ibu. Hebat Tuhan kita. Dia sumber kehidupan, dia sumber kekuatan. Dan dari kita, jangan sekali-sekali melepaskan diri dari Tuhanmu. Kalau kau lepaskan itu, akan masuk kepada ranting itu dipotong. Dan kita berada dalam hidup yang penuh dengan risiko. Karena itu Bapak Ibu, hari ini saya undang kita semua meresponi firman Tuhan ini. Katakan bahwa satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan lagu ini yang menolong memimpin setiap kita. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan.
satu-satunya yang ku percaya. Oh, haleluya. Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes, Tuhan pemulih. Haleluya. Katakan Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap pada satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Saya undang kita dengan hormat, kita bangkit berdiri. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sang setia. Benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Berharap, katakan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, terima kasih Tuhan. Ya Bapa, Tuhan menyembuhku, Tuhan katakan satu-satunya yang kami andalkan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, haleluya, satu-satunya. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
hanya kepada Dia Yesus yang duduk di tahta. Satu-satunya Engkau Tuhan yang kami andalkan saat ini. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya Dia yang ku andalkan, Dia yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh. Saya minta dengan hormat Bapak Liang Cing untuk meresponi firman Tuhan, untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang kami sempat mendengarkannya Tuhan. Engkau adalah pokok kami dari ranting-ranting Tuhan. Dan kami selalu harus melekat kepada pokoknya Tuhan, sehingga kami bisa berbuah-buah Tuhan. Itulah suatu hal yang kepastian dalam kehidupan kita. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami akan jatuh dan kesasar Tuhan. Oh, terima kasih untuk firman yang indah yang sempat pada pagi ini kami dengar Tuhan. Selanjutnya kami akan saja Tuhan, Bapak Pendeta membun Tuhan. Tuhan, Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Kehidupannya, kehidupan nikahnya Tuhan. Kau sekali lagi Tuhan memberkati dalam pelayanannya Tuhan. Begitu bagi kami yang telah mendengarkannya Tuhan. Tanamkan di dalam hati kami. Sehingga Tuhan menjadi suatu Tuhan keharusan di dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa berada di dalam pokok Yesus sebagai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman, amplop yang dibagikan diperuntukkan untuk mengumpulkan dana yang akan dipakai untuk acara-acara di GBS Tiros. Silakan dimasukkan ke dalam kantong bersama persembahan yang akan didaerkan. Yang kedua, untuk ibadah doa diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam dan ibadah Minggu pukul 9 pagi. Doakan untuk acara Mubapen yang akan diadakan di Bali minggu ini, serta doakan agar GBS Tiros selalu dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan Yesus kirimkan jemaat yang sungguh rindu mencari Tuhan dan firman. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu pada saat siang hari ini. Kami ada sebagaimana ada itu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat setiap puji-pujian kami Tuhan, kami naikkan kepada Engkau. Biar itu hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi berbuah ya Tuhan dalam Engkau. Sebagai pokok anggur yang benar dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Biarlah kurangnya Tuhan Yesus, Kau yang selalu menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan melalui persembahan ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini ya Bapa yang baik. Kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
bangkit berdiri Bapak Ibu. Biasa perkasa mulia, Yesus nama di atas nama, Yesus nama, Yesus Raja di atas segala, Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk kami boleh berbuah dan menghasilkan buah dalam seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan setiap kami Tuhan. Tuhan kuatkan, mampukan kami agar kami tetap melekat dengan pokok anggur itu Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Gembala yang lagi acara Mubapen di Bali. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, perlindungan daripada Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Boleh kembali ke Bandung bersama dengan kami dalam kesaksian, dalam sukacita dan berkat-berkat firman Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, berdoa saat ini untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan perlindungan, tetap melekat dengan firman itu. Kau Yesus Tuhan, agar sungguh senantiasa boleh beria-ria mengagungkan meninggikan Engkau. Setiap kami buah nikah kami Tuhan berkati. Setiap kami dalam perkuliahan kami Tuhan berkati. Dalam usaha pekerjaan kami Tuhan memberkati. Saudara kami Ibu Nik yang sedang mengandung, kami berdoa di dalam nama Yesus. Anak dalam kandungan, ibu dalam keadaan sehat sampai melahirkan semua baik, tak kekurangan apapun. Bahkan ada antara kami yang berdoa untuk buah kandungan, kami berdoa Engkau pembuat mujizat. Kami percaya Tuhan buka, jadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati kehidupan kami. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati keluar masuk kami. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak kami. Tuhan memberkati semua jalan-jalan kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi. Kami melihat campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami pegang Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Tuhan semakin mengangkat kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, berkat-berkat-Mu, kebaikan-Mu kami terima dan kami nikmati. Tuhan memberkati setiap para imam-Mu yang sudah melayani. Kau membalaskan berlipat kali ganda atas seluruh kehidupan kami. Setelah kami memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu, sebentar kami akan pulang ke dalam rumah kami masing-masing melakukan semua kegiatan kami. Biar firman Tuhan itu melekat di hidup kami dan kami diberkati. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan mujizat-mujizat dalam seluruh kehidupan-Mu. Setiap kita yang percaya, yang menerima berkat sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.